Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dengan NIM 240407501052. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kata dengan proses morfonis. Oke. Jadi, dalam kajian bahasa Indonesia, pemahaman terhadap kelas kata sangat penting untuk menyusun kalimat yang efektif dan komunikatif. Contohnya kata kerja atau kata verba sebagai predikat utama dalam kalimat yang memiliki ciri khas seperti dapat diikuti oleh aspek waktu, diingkari dengan kata tidak, serta dapat berawalan me dan ber. Contohnya adalah kata melatih, berpikir, dan berusaha. Sementara itu, kata sifat atau kata adjektiva berfungsi untuk menjelaskan sifat atau keadaan suatu benda, orang, atau situasi. Kata sifat bisa diperkuat dengan kata sangat atau sekali, serta dapat diberi awalan se atau ter, seperti dalam kata terbaik dan seburuk. Kemudian selanjutnya adalah kata adverbia yang digunakan untuk memberikan tambahan informasi pada kata kerja, kata sifat, atau kalimat secara keseluruhan. Dan beberapa bentuk adverbia itu meliputi adverbia dasar, reduplikasi, gabungan, dan bentuk lainnya seperti sebaiknya atau secepat-cepatnya. Selanjutnya kata benda atau kata nomina yang mengacu pada konkret atau abstrak, serta dapat menjadi subjek atau objek dalam kalimat. Ciri khasnya adalah diikuti dengan frasa yang dan sifat, memiliki imbuhan tertentu, dan dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya adalah kata kesehatan, permainan, dan gubuk. Di sisi lain, kata ganti atau kata pronomina bertindak sebagai pengganti kata benda dan mencakup bentuk seperti aku, kami, dia, itu, serta mereka. Selanjutnya kata bilangan atau kata numeralia yang menunjukkan jumlah atau urutan dalam suatu konteks seperti 20 ekor kambing atau peringkat pertama. Selain itu, kata tugas memiliki fungsi penting dalam membangun hubungan antara kata dan klausa dalam kalimat. Kata tugas terdiri atas kata depan atau preposisi yang menghubungkan kata benda dengan kata lainnya seperti di rumah atau ke sekolah. Serta kata sambung, yaitu kata konjungsi yang menyatukan frasa atau klausa dalam sebuah kalimat seperti dan, tetapi, karena. Selanjutnya kata sandang atau kata artikula seperti sang dan para berfungsi sebagai makna nomina, sedangkan kata seru atau kata interjeksi seperti wah, astaga digunakan untuk mengungkapkan emosi, seperti partikel seperti lah, pun, dan kah yang memiliki fungsi spesifik dalam membentuk kalimat tanya, perintah, atau penegasan. Selanjutnya dalam kata linguistik, kata-kata juga diklasifikasikan menjadi kelas terbuka dan kelas tertutup. Kelas terbuka mencakup kata-kata yang dapat bertambah jumlahnya sesuai perkembangan bahasa, seperti kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Dan sebaliknya, kelas tertutup memiliki keanggotaan yang lebih tetap dan jarang mengalami perubahan, seperti kata keterangan, kata depan, kata sambung, dan kata seru. Selain klasifikasi, pembentukan kata dalam bahasa Indonesia juga dapat dibedakan menjadi inflektif dan derivatif.
Mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu inflektif. Jadi inflektif adalah perubahan bentuk kata tanpa mengubah identitas leksikalnya, seperti perbedaan antara mengajar dan diajar, di mana hanya bentuknya yang berubah tanpa mengubah makna dasarnya. Sedangkan derivatif yaitu melibatkan pembentukan kata baru dengan makna yang berbeda dari kata dasarnya, seperti mengajar yang berubah menjadi pengajar, yang memiliki perbedaan fungsi dalam kalimatnya. Selanjutnya, dengan memahami struktur dan penggunaan kelas kata, kita dapat menyusun kalimat yang lebih sistematis dan sesuai dengan kaidah bahasa. Pengetahuan ini sangat bermanfaat dalam berbagai konteks komunikasi, baik dalam tulisan akademik, karya sastra, maupun komunikasi sehari-hari. Jadi selain itu, pemahaman tentang perbedaan kelas kata juga bisa membantu kita dalam analisis tata bahasa serta perkembangan kosakata kita, sehingga pengguna bahasa dapat lebih efektif dalam menyampaikan gagasan dan memahami makna dari suatu wacana. Jadi dalam perkembangan bahasa, kelas kata juga mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial dan budaya, sehingga pemakai bahasa kita perlu terus memperkaya pemahaman dan penerapan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan komunikatif. Jadi itulah tadi penjelasan tentang klasifikasi kata. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses morfemis. Jadi proses morfemis dalam bahasa Indonesia mencakup berbagai cara pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, dan kompositum. Jadi afiksasi adalah proses penambahan morfem terikat pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Jadi terdiri dari beberapa jenis, yaitu prediks, yaitu awalan, seperti pada kata belajar dan pengurus, sufiks atau akhiran, seperti kata wartawan dan bukumu. Konfiks. Jadi konfiks adalah gabungan awalan dan akhiran sekaligus, seperti melakukan dan berdasarkan. Serta infiks adalah sisipan dalam kata dasar seperti gerigi dan gemetar. Selain afiksasi, terdapat pula reduplikasi, yaitu proses pengulangan bentuk dasar suatu kata. Reduplikasi dapat terjadi secara utuh, seperti rumah menjadi rumah-rumah dan makan menjadi makan-makan, atau sebagian, seperti luhur menjadi leluhur. Ada juga reduplikasi dengan perubahan bunyi, misalnya coret menjadi coret-coret, serta reduplikasi berimbuhan, seperti perlahan menjadi perlahan-lahan. Reduplikasi memiliki berbagai makna tambahan, seperti menunjukkan intensitas, jumlah jamak, ketidakpastian, atau sifat resiprokal atau berbalasan. Misalnya kata anak-anak menunjukkan makna jamak, cubit-cubitan bermakna saling mencubit, dan warna-warni menunjukkan bermacam-macam warna. Jadi proses morfemis lainnya adalah kompositum atau kata majemuk, yaitu gabungan dua atau lebih morfem dasar yang membentuk makna baru. Beberapa jenis kompositum meliputi kompositum subordinatif yang memiliki hubungan makna hierarkis seperti kepala keluarga dan buah hati, serta kompositum koordinatif di mana dua kata memiliki makna sejajar seperti ayah ibu dan adat istiadat. Ada pula kompositum berproleksem seperti makroekonomi dan bilingualisme. Ciri khas kompositum adalah tidak dapat disisipi kata lain
dan memiliki makna yang berbeda dari gabungan kata secara leksikal. Contohnya, rumah makan bukan berarti rumah yang makan, melainkan tempat untuk makan. Jadi dengan memahami proses morfemis, kita itu bisa mengenali dan membentuk kata dalam bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai dengan kaidah tata bahasa. Proses ini juga membantu dalam memahami makna kata secara lebih mendalam, serta meningkatkan kemampuan berbahasa dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam penulisan akademik. Itulah tadi penjelasan tentang proses morfemis dengan klasifikasi kata. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.